Dan setelah muncul tulisan swag 1M-nya di sini berarti untuk prosesnya sudah selesai. Kemudian untuk kotak-kotak ini ada 4 kotak. Untuk kotak yang pertama dengan nama SEQ1M Q8T1. Di sini saya akan coba untuk menerangkan sebisa saya. Untuk arti dari SEQ1M adalah pemrosesan yang dilakukan untuk memproses file dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbandingan tes kecepatan antara hard disk dengan SSD. Untuk SSD yang saya gunakan adalah SSD dari Samsung, yaitu SSD Samsung 870 EVO. Untuk jenisnya adalah jenis SATA 2,5 in. Di sini perlu saya sampaikan bahwa untuk SSD ini adalah sudah saya beli selama 1 tahun dan sudah saya pakai untuk melakukan kegiatan yang cukup berat, yaitu kegiatan untuk merender sebuah video melalui aplikasi Adobe Premiere Pro. Kemudian untuk harddisknya adalah harddisk HGST dengan usia kurang lebih 3 tahun untuk pemakaian yang sama seperti SSD. Di sini untuk harddisknya dulu saya gunakan untuk merender video pada aplikasi Adobe Premiere Pro sebelum digantikan oleh SSD yang 1 tahun sudah saya beli. Jadi di sini ceritanya, dulu saya melakukan kegiatan render video atau ekspor video menggunakan harddisk ini. Kemudian setelah 3 tahun kemudian saya membeli SSD. Untuk SSD-nya adalah SSD Samsung dan sudah 1 tahun saya gunakan untuk kegiatan merender video. Namun sebelum ke tutorialnya, saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk subscribe ke channel ini agar channel ini cepat berkembang dan tentunya saya akan lebih semangat lagi dalam membuat konten untuk kedepannya. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan. Untuk melakukan pengetesan di sini pertama-tama saya akan cek terlebih dahulu Windows Explorer-nya. Untuk disk C dan disk D adalah partisi yang terdapat pada SSD, kemudian untuk sisanya adalah partisi dari hard disk. Untuk sistem penyimpanannya di sini saya gunakan keduanya menjadi penyimpanan internal. Untuk SSD-nya saya gunakan sebagai penyimpanan utama, kemudian untuk hard disk-nya saya pasang menggunakan HDD-KD yang tentunya menjadi penyimpanan internal bukan penyimpanan eksternal. Jadi intinya di sini saya melakukan pengetesan sama-sama menggunakan penyimpanan internal. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk HGST berada dalam penyimpanan internal, kemudian untuk Samsung juga berada dalam penyimpanan internal. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini saya akan cek terlebih dahulu kapasitas keduanya. Untuk mengeceknya, di sini saya akan buka terlebih dahulu disk management. Ketik pencarian, kemudian setelah muncul create and format hard disk partition, di sini kita pilih. Selanjutnya di sini maka kita bisa melihat kapasitas keduanya. Yang ini adalah partisi dari hard disk, untuk yang bawah partisinya ada HIC. Kemudian untuk keseluruhan kapasitas ada 465,76 GB. Ini artinya kapasitasnya ada 500 GB untuk hard disknya. Kemudian untuk yang di atasnya adalah partisi dari SSD. Di sini untuk kapasitasnya ada 465,75. Artinya untuk kapasitasnya sama, yaitu 500 GB. Oke, setelah kita mengetahui semuanya, di sini saya akan melakukan pengetesan kecepatan baik hard disk dan SSD-nya. Untuk melakukan pengetesan kecepatan, di sini saya menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark. Oke, kita mulai saja untuk prosesnya. Di sini saya buka saja aplikasinya. Untuk yang pertama di sini saya akan gunakan untuk mengetes kecepatan dari SSD. Kemudian untuk melakukan pengetesan hard disk-nya, di sini saya akan buat satu lagi di sini sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya di sini saya tinggal melakukan penyetingan. Untuk penyetingannya saya bikin sama agar tidak ada perbedaan. Untuk jumlah tes di sini saya akan tentukan ke angka 7 agar lebih akurat. Walaupun tentunya proses akan lebih lama dibandingkan saya menggunakan angka yang lebih rendah. Kemudian yang berikutnya drive yang akan dites. Di sini saya akan gunakan untuk mengetes hard disk. Di sini tentu kita harus memilih partisi yang terdapat pada hard disk yang akan kita tes. Di sini saya pilih saja partisi H karena untuk partisi H partisi yang terdapat pada hard disk.
Kemudian untuk yang sebelahnya saya akan gunakan untuk mengukur kecepatan SSD. Untuk settingannya saya samakan saja. Jumlah tesnya saya gunakan angka 7, saya samain saja. Kemudian untuk drive yang akan dites di sini saya akan gunakan saja partisi yang terdapat pada SSD. Saya pilih saja disk C karena untuk disk C partisi yang terdapat pada SSD. Setelah semuanya diatur sesuai dengan kebutuhan, untuk langkah berikutnya di sini kita tinggal klik saja tombol Alt-nya. Keduanya kita klik tombol Alt-nya. Di sini pertama untuk bagian hard disk di sini saya akan pilih Alt atau kita klik Alt. Kemudian untuk SSD-nya di sini akan saya klik Alt juga. Dan yang berikutnya di sini kita tinggal menunggu hasilnya. Di sini kemungkinan pengetesannya agak lama karena saya menggunakan angka 7 pada bagian pengetesan. Kita tunggu saja hingga muncul angka atau nilai yang terdapat pada bagian read dan write-nya. Oke, sudah mulai muncul untuk bagian read-nya untuk RAID SSD. Di sini sudah mulai muncul 555,95. Selanjutnya untuk hard disk-nya juga sudah mulai muncul bagian RAID-nya, munculnya angka 95,15. Di sini ada perubahan, naik lagi untuk RAID bagian SSD sudah menjadi 560,52. Demikian juga bagian hard disk juga mengalami kenaikan untuk RAID-nya menjadi 95,33. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk perbedaan kecepatannya sangat jauh dari 95,33 ke 560,52. Mungkin perbandingan kecepatannya kurang lebih untuk SSD kecepatannya 5 kali dari kecepatan hard disk. Oke, kita tunggu saja untuk angka-angka yang di bawahnya. Naik lagi ternyata untuk hard disk menjadi 96,03. Untuk RAID SSD Samsung 870 EVO untuk RAID-nya mencapai 560,52. Di sini saya akan coba untuk mencocokkan dengan yang tertulis pada kemasan SSD tersebut. Pada kemasan SSD di sini tertera RAID speed-nya mencapai 560 Mbps, berarti ini tidak bohong. Karena dalam pengetesan juga mencapai 560, Mbps. Oke, kita lanjut. Di sini untuk kotak yang di bawah sudah mulai muncul angkanya. Untuk hard disk bagian kotak kedua muncul angka 94,73. Selanjutnya untuk SSD yang muncul angka 450,79. Ini juga selisihnya masih jauh. Selanjutnya untuk kotak yang ketiga, untuk hard disk muncul 1,08, kemudian untuk SSD muncul 157,38. Ini juga selisihnya sangat jauh. Kita tunggu untuk kotak yang terakhir. Ternyata ada peningkatan untuk kotak bagian hard disk menjadi 1,11, yang titiknya 1,08 menjadi 1,11. Namun meskipun mengalami kenaikan, untuk selisihnya masih jauh dengan SSD dengan angka 157,42. Oke, kita tunggu saja untuk kotak yang terakhir. Nanti kalau sudah selesai prosesnya, saya akan coba terangkan maksud dari kotak yang terdapat di sini. Di sini ada kotak 1 sampai dengan 4 memiliki arti atau makna yang berbeda. Oke, sudah mulai muncul untuk SSD muncul angka 28,32. Di sini kita tunggu dulu untuk angka-angkanya masih bertambah. Dan ternyata untuk kotak keempat untuk speed rate-nya untuk SSD muncul 28,42, kemudian untuk hard disk muncul 0,51. Ini untuk perbandingannya sangat jauh antara hard disk dengan SSD. Kemudian untuk yang berikutnya kita tinggal menunggu hasil dari write-nya, berapa Mbps perbandingan antara hard disk dengan SSD. Oke, sudah mulai muncul untuk SSD sudah muncul angka 394,72. Kemudian untuk hard disk muncul angka 74,82. Oke, di sini kita tunggu untuk kotak yang di bawahnya lagi untuk write-nya. Ada penambahan sedikit untuk hard disk. Untuk kotak yang kedua sudah mulai muncul. Di sini untuk SSD muncul angka 370,07. Kemudian untuk hard disk muncul 90,57.
Oke, kita tunggu untuk kotak yang berikutnya, untuk kotak yang ketiga. Oke, untuk SSD sudah mulai muncul angkanya, angka 142,25. Sedangkan untuk angka bagian harddisk kita masih menunggu, masih belum muncul. Oke, sudah muncul. Untuk kotak yang ketiga bagian harddisk muncul angka 1,10. Ini juga selisihnya masih sangat jauh dengan SSD. Oke, untuk yang terakhir kita tunggu hingga muncul angka-angkanya untuk kotak yang terakhir. Oke, untuk kotak yang terakhir bagian SSD sudah mulai muncul angka 59,75. Sedangkan untuk harddisk masih menunggu. Oke, untuk harddisk sudah mulai muncul angkanya angka 1,15. Kemudian untuk SSD ada penambahan menjadi 61,84. Kita tunggu hingga prosesnya selesai karena ini masih proses belum selesai. Dan setelah muncul tulisan swag 1M-nya di sini berarti untuk prosesnya sudah selesai. Untuk kotak write yang keempat untuk SSD muncul angka 61,84, kemudian untuk harddisk muncul 1,28. Selanjutnya di sini saya akan coba sedikit terangkan tentang angka-angka yang terdapat di kotak ini. Di sini ada 4 kotak yang dibagi dua. Bagian pertama untuk bagian write, kemudian untuk bagian yang kedua adalah bagian write. Untuk bagian write adalah kecepatan membaca seperti kita melihat video atau menonton video. Kemudian untuk write adalah kecepatan menulis. Untuk kecepatan menulis mungkin seperti kita merender sebuah video. Kemudian untuk kotak-kotak ini ada 4 kotak. Untuk kotak yang pertama dengan nama SEQ1M Q8T1. Di sini saya akan coba untuk menerangkan sebisa saya. Untuk arti dari SEQ1M adalah pemrosesan yang dilakukan untuk memproses file dengan ukuran yang besar. Jadi tadi ketika kita melakukan pengetesan untuk bagian ini adalah bagian untuk mengukur file-file yang ukurannya besar-besar. Di sini ada 2 kotak bagian SEQ1M. Di sini ada 2 kotak untuk yang pertama dengan Q8T1, kemudian yang di bawahnya ada Q1T1. Untuk yang di atas, untuk Q8T1 artinya memproses 8 antrian dalam 1 thread. Jadi di sini untuk kotak yang pertama maksudnya baik write ataupun write, di sini untuk angka-angkanya adalah hasil dari proses mengukur kecepatan baik write ataupun write-nya untuk file-file yang berukuran besar, dan di sini untuk prosesnya 8 antrian dalam 1 thread. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Angka ini dihasilkan dari proses mengukur kecepatan baik menulis ataupun membaca menggunakan file-file yang berukuran besar dengan 1 threadnya 8 antrian. Kemudian untuk kotak yang di bawahnya hampir sama dengan yang di atas, cuma perbedaannya pada bagian Q1T1. Untuk Q1T1 artinya adalah memproses 1 antrian dalam 1 thread. Jadi untuk kotak yang kedua maksudnya angka-angka tersebut dihasilkan dari proses mengukur kecepatan file-file yang berukuran besar dalam 1 threadnya adalah 1 proses antrian. Kemudian untuk kotak yang ketiga, untuk kotak RND4K. Untuk arti dari RND4K adalah memproses file-file yang berukuran kecil. Yang tadi yang di atas adalah memproses file-file dengan ukuran besar. Untuk kotak yang ini adalah memproses file-file dengan ukuran yang kecil-kecil. Untuk RRND4K ada 2 kotak. Untuk kotak yang ketiga dan kotak yang keempat. Untuk kotak yang ketiga ada Q32T1. Artinya memproses 32 antrian dalam 1 thread. Kemudian untuk kotak yang keempat ada RND4K Q1T1. Untuk kotak yang ketiga artinya RND4K
memiliki 32 T1, artinya angka-angka tersebut dihasilkan dari proses pengukuran kecepatan baik write dan write-nya dari file-file yang berukuran kecil. Dalam satu thread-nya ada 32 antrian. Kemudian untuk yang di bawahnya juga sama seperti kotak yang ketiga. Angka-angka yang di sini dihasilkan dari proses pengukuran file-file yang berukuran kecil, baik write ataupun read-nya, menggunakan proses satu antrian dalam satu thread-nya. Oke, sekian perjumpaan kali ini. Mohon maaf jika ada yang tidak jelas. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.